Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan demi memenuhi tugas dari ujian tengah semester dari mata kuliah Pengantar Ekonomi Makro, dosen pengampu Bapak Hendra Permadi, ST MM. Dengan saya sendiri, Diki Adiwinata, dari Prodi Manajemen Reguler Plus, NIM 2892150 Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang pendapatan nasional. Yang pertama, konsep dasar pendapatan nasional. Yang kedua, konsep pendapatan nasional. Dan yang ketiga, metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, produk domestik bruto atau GDP. Produk domestik bruto adalah jumlah produk yang berupa barang serta jasa yang dihasilkan oleh beberapa unit produksi dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Yang kedua, produk nasional bruto. Produk nasional bruto atau gross national product adalah nilai produk yang berupa barang serta jasa yang dihasilkan oleh penduduk dari suatu negara nasional selama 1 tahun. Produk nasional tersebut termasuk yang dihasilkan oleh warga negara yang dihasilkan di luar negeri. Yang ketiga, produk nasional neto atau NNP. Produk nasional neto adalah nilai moneter barang jadi dan jasa yang diproduksi oleh warga negara, baik di dalam negeri atau di luar negeri. Produk nasional neto dihitung dari produk nasional bruto, dikurangi dengan jumlah penyusutan barang modal. Lalu yang keempat, pendapatan nasional neto atau NNI. Pendapatan nasional neto atau net national income adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat yang berperan sebagai pemilik faktor produksi. Kelima, pendapatan perseorangan atau PI. Pendapatan perseorangan atau personal income merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang di masyarakat. Yang keenam, pendapatan yang siap dibelanjakan atau DI. Konsep keenam ini dapat disebut juga dengan disposable income, merupakan pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan untuk membeli barang serta jasa konsumsi serta selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Selanjutnya yaitu menghitung konsep pendapatan nasional. Yang pertama, GDP, penghasilan WNI dan WNA di dalam negeri. Yang kedua, GNP, GDP ditambah atau dikurang pendapatan neto. Yang ketiga, NNP, yaitu GNP dikurang penyusutan. Yang keempat, NNI, NNP dikurang pajak tak langsung. Yang kelima, PI, NNI ditambah transfer payment dikurang iuran-iuran. Yang keenam, DI, PI dikurang pajak langsung. Selanjutnya yang pertama ialah pendekatan produksi. Pendekatan produksi dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara
dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama satu periode tertentu. Nilai produk yang dihitung dengan pendekatan ini adalah nilai jasa dan barang jadi, bukan bahan mentah atau barang setengah jadi. Pendapatan nasional dihitung berdasarkan perhitungan dari jumlah nilai akhir atau nilai tambah value add barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam suatu perekonomian pada periode tertentu. Dan selanjutnya nilai akhir. Nilai akhir adalah nilai barang yang siap dikonsumsi dan tidak lagi digunakan dalam proses produksi berikutnya. Selanjutnya nilai tambah. Nilai tambah adalah selisih antara nilai suatu barang dengan biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi, termasuk nilai bahan baku yang digunakan. Pendapatan nasional dihitung dengan yang pertama, menghitung nilai barang akhir, atau yang kedua, menjumlahkan semua nilai tambah. Kita lanjut ke contoh. Kita akan menghitung pendapatan nasional dari pakaian jadi. Nilai pendapatan nasional dari pakaian jadi dapat dihitung berdasarkan yang pertama, nilai akhir pakaian jadi tersebut. Yang kedua, penjumlahan nilai tambah dari setiap proses pembuatan pakaian tersebut. Kita lihat ke tabel perhitungan pendapatan nasional industri pakaian jadi. Jenis produsen yang pertama, hasilnya ialah kapas. Nilai akhirnya 500, nilai tambahnya 500. Jenis produsen yang kedua, nilai hasilnya benang. Nilai akhirnya 1000, nilai tambahnya 500. Jenis produsen yang ketiga ialah hasilnya kain. Nilai akhirnya 2500, nilai tambahnya 1500. Produsen yang keempat ialah nilai hasilnya pakaian jadi. Nilai akhirnya 5000, nilai tambahnya 2500. Nilai pakaian jadi adalah 5000 atau nilai yang tertera pada nilai akhir dan atau penjumlahan nilai tambah dari pakaian jadi. Lalu yang kedua, pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan, upah, sewa, bunga, dan laba yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan. Pendapatannya berupa sewa, rent, bunga, interest, upah wage, dan laba profit. Dengan menghitung keempat pendapatan tersebut, kita akan mendapatkan pendapatan nasional dari pendekatan pendapatan atau penerimaan. Dengan demikian, pendapatan nasional menurut metode pendekatan pendapatan dapat dirumuskan sebagai berikut. Kita lihat di tabel, ialah Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Keterangannya, Y sama dengan pendapatan nasional, R sama dengan sewa, W sama dengan upah, I sama dengan bunga, P sama dengan laba. Kita lanjut contoh berikutnya, ialah pada 2021 penduduk negara A memiliki pendapatan sebagai berikut. Sewa tanahnya 2 juta, upahnya 5 juta, bunga modal 1.500.000, profitnya 2.500.000. Berapakah pendapatan nasional negara A? Y sama dengan R ditambah W
ditambah I, ditambah P. Y sama dengan 2 juta, ditambah 5 juta, ditambah 1,5 juta, ditambah 2,5 juta. Y sama dengan 11 juta. Kita lanjut, berikutnya ialah pendekatan pengeluaran. Pendapatan nasional yang dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran, yaitu dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh semua pelaku ekonomi, yaitu pengeluaran dari rumah tangga adalah konsumsi rumah tangga. Yang kedua, pengeluaran perusahaan adalah investasi. Dan yang ketiga, pengeluaran pemerintah adalah seluruh belanja pemerintah. Dan yang terakhir keempat, pengeluaran luar negeri adalah ekspor neto. Selisih ekspor sama X dan impor M. Dengan menjumlahkan keseluruhan dari pengeluaran tersebut akan diperoleh pendapatan nasional. Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X dikurang M. Keterangannya Y sama dengan pendapatan nasional, C sama dengan pengeluaran konsumsi, I sama dengan investasi, G sama dengan pengeluaran pemerintah, X sama dengan ekspor, M sama dengan impor. Contoh, pada 2020, diketahui negara Z memiliki data sebagai berikut. Sewanya 1 juta rupiah, investasinya 2 juta rupiah, konsumsinya 800.000 rupiah, impornya 700.000 rupiah, upahnya 1.200.000 rupiah, bunganya 500.000 rupiah, ekspor 1 juta rupiah, belanja pemerintah 600.000 rupiah. Besaran pendapatan nasional negara Z jika dihitung dengan pendekatan pengeluaran adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X dikurang M. Y sama dengan 800.000 ditambah 2 juta rupiah ditambah 600.000 ditambah dalam kurung 1 juta dikurang 700.000. Y sama dengan 800.000 ditambah 2 juta ditambah 600.000 ditambah 300.000. Y sama dengan 3.700.000. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.